Tan Malaka adalah seorang intelektual kiri yang sejak tahun 1920-an aktif di Partai Komunis Indonesia dan Jaringan Komunis Internasional. Sedangkan Soekarno yang mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan semangat nasionalismenya yang menggabungkan Islam, Marxisme, dan nasionalisme. Kedua tokoh ini sepakat menolak yang namanya kolonialisme Belanda. Keduanya adalah menginginkan Indonesia merdeka dan sama-sama pernah dipenjara dan diasingkan oleh Belanda. Namun sejak awal sudah tampak berbeda. Tan Malaka lebih ke revolusi rakyat internasionalis, sedangkan Soekarno lebih ke nasionalisme Indonesia yang inklusif dan diplomatis. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno bekerja sama secara taktis dengan Jepang untuk memanfaatkan ruang politik demi kemerdekaan. Sedangkan Tan Malaka dengan jelas menolak keras kerjasama dengan siapapun, karena menurutnya Jepang hanya penjajah baru. Setelah Jepang kalah, kemudian Tan Malaka mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa kompromi. Slogan dari Tan Malaka yaitu Merdeka 100%. Sedangkan Soekarno proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi dengan gaya yang menurut Tan Malaka masih terlalu diplomatis. Setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian muncul perdebatan strategi melawan Belanda. Soekarno dan Hatta cenderung memilih jalur diplomasi, seperti mengikuti diplomasi Linggarjati, kemudian diplomasi Renville, agar Republik Indonesia segera mendapat pengakuan secara internasional. Sedangkan Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan. Ini adalah gabungan kelompok nasionalis dan militer yang menuntut untuk menolak segala bentuk kompromi dengan Belanda dan melawan dengan kekuatan rakyat Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat hubungan antara Tan Malaka dan Soekarno menjadi semakin renggang. Konflik kedua tokoh ini terus berlanjut, di mana Soekarno merasa Tan Malaka merupakan ancaman stabilitas Republik. Kemudian Tan Malaka akhirnya ditangkap pada bulan Maret tahun 1946 oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri. Walaupun kemudian Tan Malaka dibebaskan dan posisinya tetap termarginal di dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Sebuah akhir yang tragis ketika pada tahun 1948 sampai 1949, di mana situasi revolusi semakin kacau, terjadi agresi militer Belanda kedua. Tan Malaka tetap bergerilya tetapi dituduh mengganggu konsolidasi kekuasaan Republik. Kemudian pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh Batalion Sikatan dari Divisi Brawijaya, tepatnya di Kediri. Ironisnya, ia mati di tangan tentara Republik yang dipimpin oleh Soekarno, tokoh yang sama-sama memperjuangkan Indonesia menuju kemerdekaan. Intinya adalah Soekarno lebih memilih jalur diplomasi dan kompromi dengan simbol-simbol negara, kemudian mencari legitimasi secara internasional, sedangkan Tan Malaka memilih jalur revolusi rakyat, anti kompromi, kemerdekaan penuh, 100% merdeka, sehingga inilah yang membuat hubungan mereka dari kawan seperjuangan ideologis menjadi lawan politik yang berakhir tragis dengan eksekusi Tan Malaka.